Om Swastiastu, semeton taksu kajekangin yang berbahagia. Kembali lagi bertemu dengan saya, yaitu di channel kesayangan Anda, Taksu Kajekangin. Namun sebelum lanjut, ingat ya, like video ini dan jangan lupa komen-komen di kolom di bawah ya semeton. Dan juga ingat share video ini ya, agar dapat berkembang nanti. Oh ya, bagi semeton yang belum subscribe, agar segera subscribe channel ini ya. Baiklah semeton, mari kita lanjut dengan materi selanjutnya, masih seputaran yang namanya bahasa Bali. Materi bahasa Bali kali ini yaitu saya akan mengajak semeton taksu kajekangin belajar tentang bahasa Bali halus ya. Lanjut, saya awali dengan kata-kata dan kalimat bahasa Bali halus. Seperti ada kata icang, itu bahasa Kepare, bahasa halusnya titiang. Lalu dalam bahasa Indonesia yaitu saya. Dan juga ada kata sube, dalam bahasa halusnya adalah sampun, dalam bahasa Indonesia yaitu sudah. Dan yang paling terakhir ada kata medar, yang bahasa halusnya adalah nunas atau ngajang, dalam bahasa Indonesia yaitu makan. Lalu jika digabungkan kalimatnya dalam bahasa Kepare yaitu icang sube medar. Kalau di bahasa Bali halus kalimatnya adalah titiang sampun nunas atau ngajeng. Dan juga dalam bahasa Indonesia yaitu saya sudah makan. Kalau ngomongin makan, akhirnya jadi lapar deh. Nah, seperti sekarang ini ada sebuah percakapan ya. Percakapan ya sederhana sih, yang mungkin sehari-hari orang Bali ucapkan ya. Ayo kita simak. Sapun api gatrane, dalam bahasa Indonesia yaitu bagaimanakah kabar Anda? Lalu dijawab dengan kalimat gatran tiange bace ble. Dalam bahasa Indonesia yaitu kabar saya baik-baik saja. Dijejani ngoyong loh. Dalam bahasa Bali halus yaitu ring dije makin menang loh. Dan dalam bahasa Indonesia yaitu di manakah sekarang kamu tinggal? Lalu dijawab dengan kalimat icang ngoyong di Badung beli. Kalau dalam kalimat bahasa Bali halus yaitu tiang meneng ring Badung beli. Lalu dalam bahasa Indonesia yaitu saya tinggal di Badung. Itulah semeton terkait kalimat bahasa Bali ya. Jadi ingat juga jika ada yang ingin berkomentar atau memberikan masukan agar berkomentar-komentar atau memberikan masukan di kolom di bawah ya. Oh gitu. Ya, gue suka. Selanjutnya kita akan nambah lagi membahas atau menjelaskan tentang kalimat-kalimat berbahasa Bali halus ya.
Ide pedanda sampun masucian. Kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu Ida pedanda sudah mandi. Lalu ada perbedaan antara tinggi rendahnya suatu kata dan kalimat. Seperti contoh berikut ini. Ide pedanda sampun ngerayunang. Dalam kalimat bahasa Indonesia yaitu Ida pedanda sudah makan. Lalu ada kalimat seperti yang sekarang ini yaitu titiang durung nunas ajengan. Dan dalam bahasa Indonesia yaitu saya belum makan. Sebenarnya kata dan kalimat bahasa Bali itu sangat banyak sekali ya. Banyak sekali, beratus-ratus bahkan beribu-ribu kata. Khususnya kata-kata bahasa Bali halus, banyak sekali ya. Cuman berbicara tentang bahasa Bali halus tidak bisa yang namanya dipelajari hanya beberapa saat saja atau beberapa kali saja. Akan tetapi juga harus ada yang namanya praktek berbicara. Karena praktek berbicara dan sering kita praktek berbicara itu sudah pasti akan menyebabkan kita bisa dan lancar berbahasa Bali halus. Lanjut ya semeton taksu kajekangin. Ada kalimat seperti ini. Yen mebakti patut ngabebunge. Dalam bahasa Bali halus, yen yang muspe patut makte sekar. Kalau dalam bahasa Indonesia yang artinya jika ingin sembahyang harus membawa bunga. Lanjut lagi yuk agar lebih banyak tahu khususnya kata-kata atau kalimat berbahasa Bali halus ya. Seperti sekarang ada kata kepare medagang. Bahasa Bali halusnya madolan dan bahasa Indonesia jualan. Lanjut, ada dedaran itu dalam bahasa kepare. Bahasa halusnya adalah ajang-ajangan. Bahasa Indonesia adalah makanan. Dan kata yang terakhir adalah dalam bahasa kepare yaitu yeh. Bahasa halusnya adalah toye dan bahasa Indonesianya adalah air. Pada dasarnya, bahasa Bali khususnya bahasa Bali halus itu jika kita rajin untuk mempelajarinya dan bahkan jika kita langsung praktek setiap hari ya. Jadi sebenarnya tidak sulit gitu ya. Tidak sulit, cuman karena seperti sekarang banyak generasi muda yang enggan untuk mempelajari bahasa Bali halus, akhirnya mereka semua kurang bisa untuk berbahasa Bali halus. Betapa bagusnya, betapa baiknya, betapa untungnya kita bisa berbahasa Bali halus. Salah satu contoh, jika kita bisa berbahasa Bali halus, diantaranya itu dapat digunakan pada waktu kita berbicara kepada orang yang tidak kita kenal. Itu yang pertama. Kedua, kita bisa berbahasa Bali halus itu sebenarnya hal yang sangat luar biasa bagi kita.
yaitu kita bisa atau hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita dengan mengucapkan kata-kata bahasa Bali halus itu sendiri. Selain itu juga kepada orang yang mesti kita hormati. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya jika kita saling menghormati dengan cara kita saling berkata-kata atau kalimat menggunakan bahasa Bali halus. Lanjut ya, silakan disimak itu lanjutan dari beberapa kata-kata yang sudah pasti kata-kata kepare berisi dengan yang namanya bahasa Bali halus serta bahasa Indonesianya. Silakan disimak ya.